selanjutnya karena ini pihaknya sama ya, jadi digabung untuk Helena dan Mukhtariza. Nggak apa-apa. Baik, kita mulai ya. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara pidana khusus tindak pidana korupsi nomor 71 dan nomor 80 Pitsus TPK 2024 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Helena dan terdakwa Mukhtariza Pahlevi Tabrani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan para terdakwa. Para terdakwa hadir. Baik, silakan duduk. Baik ya, saudara terdakwa Helena, saudara sehat hari ini? Tolong pegang mic-nya. Sehat ya, Sehat ya. Untuk terdakwa Mukhtariza, Sehat yang mulia. baik, pemeriksaan perkara saudara hari ini sesuai jadwal persidangan. Kesempatan ya saudara selaku terdakwa secara pribadi dan tim penasihat hukum terdakwa untuk membacakan nota pembelaan. Sudah siap pembelaannya? Sudah siap dibacakan hari ini ya. Untuk terdakwa saudara juga ada mengajukan pembelaan secara pribadi? Ada yang mulia. Ada ya? Ada yang mulia. Ada. Baik, kita sepakati aja dulu mana yang duluan dibacakan. Ya. Ini kan Pribadi, untuk pribadi. secara pribadi Helena. Ya. Oke. Dan nanti untuk saudara karena ini berdua, jadi saudara fokus peran Helena di terdakwa. Jangan dibacakan secara keseluruhan. Poin-poinnya khusus peran dari terdakwa Helena dan terdakwa Mukhtariza yang menurut saudara yang tidak terbukti di unsur yang mana. Kan gitu kan? Yang pokok-pokok penting yang gitu yang kalian bacakan ya. Baik, silakan Saudara Helena, saudara akan membacakan secara pribadi nota pembelaan saudara. Silakan dibacakan yang poin-poinnya ya. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan pribadi Helena. Saya beri judul Berdagang Falas Berujung Naas. Dengan harga mahal sebuah popularitas. Demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang saya muliakan majelis hakim, yang saya hormati jaksa penuntut umum, dan yang saya banggakan tim penasihat hukum serta seluruh pemirsa sidang yang turut mendengar pembacaan nota pembelaan ini. Pada kesempatan pertama, saya mengaturkan terima kasih serta apresiasi tertinggi yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim karena telah memimpin persidangan ini dari pagi hingga malam, tetap konsentrasi menggali fakta dari seluruh saksi dan ahli, serta membimbing saya untuk mengungkapkan fakta material perkara yang tertutup dengan bingkai popularitas negatif kejatuhan seorang Crazy Respect Helena Lim. Selanjutnya, saya ingin memberikan tanda hormat kepada para jaksa penuntut umum karena telah berupaya keras untuk menjalankan kewajiban pekerjaan, yaitu membuktikan perkara di muka persidangan yang nantinya tentu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mempertimbangkan perbuatan kita di dunia. Seluruh perbuatan baik, termasuk perbuatan buruk yang telah dilakukan, Tuhan Yang Maha Esa akan mempertimbangkan. Karena sesungguhnya tidak satu helai rambut pun di diri kita akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengaturkan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah bekerja keras dan berupaya dengan sepenuh hati mengajukan pembelaan untuk saya. Tuhan pasti mempertimbangkan setiap kesungguhan hati teman-teman PH sekalian. Semoga perjuangan teman-teman PH untuk membuka tabir keadilan untuk saya tidak menjadi sia-sia, dan yang terutama semoga Tuhan menolong kita.
Sebelum saya membacakan pembelaan pribadi saya, Yang Mulia, izinkan saya terlebih dahulu untuk mencurahkan isi hati saya. Saya adalah seorang ibu, Yang Mulia, sekaligus seorang anak yang juga ingin melindungi orang tua dan anak-anak saya dari cacian, fitnah, dan tuduhan yang tidak benar. Saya berharap, Yang Mulia, masih ada kesempatan bagi saya untuk melindungi mereka. Majelis hakim dan hadirin yang diberkati Tuhan, biarkan saya menyampaikan permohonan maaf saya untuk orang-orang terkasih saya. Saya ingin mengajukan permohonan maaf dan rasa terima kasih saya kepada mama saya. Maafkan saya kalau hari ini saya mengecewakan mama yang sudah berusaha begitu keras mendidik dan membesarkan saya hingga saat ini. Sejak papa meninggal di usia saya yang baru 12 tahun saat itu, mama yang menjadi tulang punggung keluarga dan berusaha keras membanting tulang untuk membesarkan saya dan saudara saya yang lain dengan hinaan dari tetangga, dari keluarga, karena kehidupan kita yang saat itu sangat susah dan serba kekurangan. Sejak saya lulus SMA, saya sudah bekerja keras untuk mencari uang, bisa mengambil alih kewajiban tulang punggung keluarga. Dan saya berjanji kepada Tuhan saat itu, dan juga berjanji kepada mama, bahwa saya akan membuat mama dan keluarga saya bangga, dan akan membuat mama mempunyai kehidupan yang baik sampai usia tua nanti. Namun saat ini, saya tengah mengecewakan mama saya dengan saya duduk di kursi pesakitan ini. Membuat mama saya harus menanggung malu, membuat mama saya harus menangis, membuat mama saya tidak enak makan dan tidur karena memikirkan nasib saya saat ini. Peristiwa ini juga membuat mama menjadi ikut susah karena saya sudah tidak bisa memberikan nafkah kepada mama sejak saya ditahan, dan tidak tahu sampai kapan saya bisa menemani mama saya dan bisa menafkahi kembali seperti sebelumnya. Semoga Tuhan masih memberi kesempatan untuk saya ini. Majelis hakim yang mulia yang saya agungkan, izinkan juga saya mencapai permohonan maaf dan pesan kepada anak-anak saya. Mama minta maaf kepada kalian semua. Maaf kalau saat ini keadaan mama tidak baik-baik saja. Doakan mama untuk tetap kuat di dalam sini hingga persidangan ini berakhir. Mama juga ingin mengucapkan terima kasih. Kalian sudah rajin mengunjungi mama. Terima kasih kalian sudah berusaha menjadi anak-anak yang kuat untuk mama saat ini. Pesan mama untuk kalian, harus bersabar, saling rukun dan saling menjaga diri. Kalian harus siap menerima kondisi mama seperti saat ini. Pasti mental mereka masih rentan dan lemah. Mereka membutuhkan kehadiran saya di saat usia emas mereka saat ini. Saya telah berjanji kepada mereka juga akan mendampingi, dan berjanji kepada Tuhan bahwasanya saya akan memberikan kehidupan yang baik untuk mereka sampai akhir hayat saya. Semoga Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk memenuhi janji-janji saya tersebut. Yang mulia, saat anak saya divonis oleh dokter di seluruh dunia menderita penyakit langka yang diberi nama penyakit FSHD, facioscapulohumeral dystrophy, yang bisa menyebabkan 20% kelumpuhan bagi orang yang menderita penyakit ini. Penyakit langka dari 1 juta orang, hanya 1. Tidak ada yang tahu kalau saya setiap hari pagi, siang, malam menangis saat mendengar vonis dokter tersebut. Ya, Saudara Helena, Ya, supaya Saudara tegas, supaya apa yang Saudara sampaikan itu jelas, ya. Saudara harus tahan emosi, ya. Silakan Yang dilanjutkan. mulia,
Saya menangis di belakang anak-anak saya mulia. Saat saya mendengar ponis tersebut, berusaha tegar, karena mereka cuma punya saya sebagai mamanya yang bisa diandalkan. Jangan sampai dia menjadi sedih atas penyakit dia. Sebagai seorang single mother, saya harus kelihatan kuat di depan anak-anak saya, di depan mama saya. Walau sering saya merasa capek, merasa sepi, merasa lelah, itu semua harus saya sembunyikan dari mereka. Seringkali saya merasa sedih dan lelah menghadapi mulut orang lain yang iri hati dan yang ingin menjatuhkan kesusahan saya. Saya selalu berusaha tersenyum dan kelihatan bahagia di mata mereka, walau kadang hati saya letih. Semua hanya melihat Hana Lim dengan kehidupan bahagianya, tetapi sebenarnya saya hanya wanita yang biasa saja. Permohonan maaf saya untuk sanak saudara, kakak, adik saya. Maaf jika kali ini saya membawa kesusahan dan aib bagi keluarga. Malu yang harus ditanggung akibat stigma merugikan negara pasti sangat berat bagi keluarga kita. Saya telah di-framing sebagai pengkhianat bangsa, membawa kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Figur saya dengan rompi pink, tangan terborgol, turun naik mobil tahanan terpampang jelas dan kerap muncul di berbagai media, terutama media sosial. Pasti tidak mudah bagi kalian memberikan klarifikasi dan membalas saya setiap orang yang bertanya. Tidak semua. Beberapa bulan ini banyak pengorbanan yang harus kalian lakukan, mulai dari pengorbanan waktu, biaya, hingga perasaan. Terima kasih kalian masih mempercayai bahwa saya bukan pengkhianat bangsa. Saya percaya melihat bahwa saya masih ingat didikan mama dan papa. Kerja keras dan kejujuran adalah modal utama kita. Mohon doanya agar saya masih bisa terus berjuang. Permohonan maaf untuk seluruh karyawan PT Quantum sekalian Exchange, dimanapun kalian berada. Saya selalu ingat kalian dalam hati saya. Kalian tidak pernah luput dari doa saya. Meskipun banyak dari kalian yang saat ini tidak lagi saya ketahui keberadaannya, semua tercerai-berai, kalian dan keluarga kalian terdampak. Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Maaf jika secara mendadak kalian harus kehilangan pencaharian. Setiap hari saya berharap dan berdoa, kalian dan keluarga, anak, istri, semua baik-baik saja dan tetap bertahan. Yang terutama, semoga kalian segera mendapatkan mata pencaharian pengganti untuk menyambung hidup. Permohonan maaf juga saya aturkan kepada seluruh teman baik saya, keluarga besar, serta setiap orang yang hidupnya terdampak karena permasalahan ini. Maaf jika kali ini saya tidak bisa berdiri tegak, maklumi saya. Izinkan saya jika mungkin untuk sementara ini saya tidak tegar. Saya salah karena pernah berpikir bahwa berjuang untuk tuntutan ekonomi adalah perjuangan yang paling keras. Karena ternyata baru kali ini saya ketahui bahwa perjuangan yang lebih berat daripada perjuangan atas nama ekonomi adalah perjuangan menuntut keadilan hukum dari dalam cengkraman tirani yang sedang membangun citra dengan memanfaatkan efek negatif dari popularitas saya. Inilah harga mahal dari sebuah popularitas. Kepada masyarakat Indonesia, karena sejak saya dijadikan sebagai tersangka dalam kasus timah ini, telah membuat ratusan bahkan mungkin ribuan argumen dan pikiran negatif yang berkembang liar, menimbulkan kegaduhan di masyarakat tentang keterlibatan saya dalam kasus timah di persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, secara mental saya siap menghadapi cobaan ini semuanya. Namun sebagai seorang ibu, terkadang saya menangis memikirkan masa depan anak saya, termasuk orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada pundak saya. Saya percaya mulia bahwa keadilan itu masih ada. Meski pada saat saya ditahan, saya sempat merasa sedih bahwa keadilan di negara saya tercinta ini sudah ternoda dengan menahan saya yang tidak tahu bisnis timah dan tidak tahu menanggung kasus timah ini seperti apa, sehingga saya bisa menjadi tersangka saat itu dan terdakwa saat ini. Hari ini, Kamis, tanggal 12 Desember 2024, saya Helena Lim duduk di hadapan Majelis Hakim yang mulia sebagai terdakwa kasus korupsi timah. Saya ingin sedikit bercerita tentang seberapa mahalnya harga sebuah popularitas disebut sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Jargon ini muncul ketika ada seorang wanita tiba-tiba muncul di tengah-tengah masyarakat. Hidupnya mapan, rumahnya megah, barangnya mewah, pergaulannya jet set, selalu tampil penuh percaya diri sebagai wanita yang berhasil dari segi ekonomi dan hidup mandiri.
Dunia showbiz menyebut sebagai crazy respect. Spontan, wanita itu menjadi populer dan lebih banyak dikenal orang daripada sebelumnya. Wanita itu adalah saya, Yang Mulia, Helena Lim, terdakwa yang duduk di hadapan Yang Mulia. Sebutan ini awalnya terdengar norak di telinga saya. Namun perlahan, sebutan itu mulai saya nikmati. Saya merasa mendapat apresiasi, semacam akreditasi atas semua pencapaian dalam hidup saya. Ada suatu ruang kosong di dalam diri saya yang ternyata perlu diisi oleh pengakuan, pujian, perlu decak kekaguman yang selama ini tidak saya dapatkan karena terlalu lelah berlari mengejar hidup yang lebih baik dari hari kemarin. Saya adalah anak yatim yang dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Sejak usia saya 12 tahun, saya sudah ditinggal mati oleh ayah saya. Dan mama saya harus bekerja keras untuk membiayai 5 anaknya untuk diberi makan dan sekolah dengan jerih payahnya sendiri. Di usia saya yang masih belia, saya sudah mencari uang dengan membantu mama menjahit sepatu, berjualan nasi, sampai berjualan keripik di sekolah saya. Usia 17 tahun, saya sudah bekerja di perusahaan besar dan bisa membiayai kuliah saya sendiri. Tetapi karena kesibukan saya bekerja, akhirnya kuliah tersebut tidak dapat saya selesaikan. Kandas di tengah jalan. Harapan mama yang ingin melihat anak satu-satunya yang kuliah di wisuda menjadi sarjana tidak bisa saya penuhi. Saya tahu mama kecewa. Kekecewaan mama selalu terbayang di benak saya. Saya bertekad akan mengganti kekecewaan itu dengan kebanggaan lain, yaitu saya bermimpi bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga dari keluarga tidak mampu menjadi keluarga mapan dan berkecukupan, hingga tidak perlu lagi kita sekeluarga berbagi makanan dan tidak pernah lagi keluarga kita yang harus secara bergantian memenuhi keperluan karena keterbatasan ekonomi. Ketekunan saya dan kesempatan yang saya peroleh telah saya pergunakan dengan baik, membuahkan hasil yang luar biasa. Saat krisis moneter tahun 1997 dimulai, saya bekerja di salah satu bank swasta di Medan, kota kelahiran saya. Saat itu posisi saya sebagai marketing. Karena posisi marketing, banyak bertemu dengan orang dari berbagai kalangan. Akhirnya saya mempunyai banyak klien, dan banyak di antara klien tersebut yang berasal dari kalangan ekonomi atas. Saat krisis moneter terjadi, saya gunakan momentum untuk menjadi broker falas, dan saya menghasilkan uang yang lumayan banyak untuk bisa mensejahterakan mama dan keluarga saya menikmati hidup yang lebih layak dan sejahtera. Ketekunan dan kegigihan saya untuk mengejar mimpi menjadi seorang yang lebih sukses lagi membawa saya ke Jakarta pada tahun 2010. Saya meyakini di Jakarta sangat banyak peluang besar, karena kalangan pengusaha kelas ekonomi atas pasti lebih banyak di kota Jakarta. Strategi untuk mencari uang seperti menjadi pedagang valuta asing, broker properti, pedagang barang mewah seperti tas, perhiasan, serta usaha apapun di ibu kota pasti akan berhasil kalau saya tekun, jujur, dan bisa mendapatkan serta menjaga kepercayaan orang dengan baik. Mimpi saya pun tercapai. Saya berhasil mengangkat harkat, derajat, dan martabat keluarga saya. Tuhan mengganti semua pengorbanan saya, termasuk rumah tangga yang harus kandas, karena saya terlalu memprioritaskan keluarga besar, hingga saya kemudian harus membesarkan anak saya secara mandiri. Gila dia. Saya bahagia dan semua beban tulang punggung keluarga saya pikul dengan hati penuh semangat dan harapan besar. Saya sangat bangga bisa sukses dan berhasil membanggakan mama serta mampu menjadi seorang single mom. Anak saya tumbuh besar, mama saya sejahtera. Saya berterima kasih kepada Tuhan dalam setiap hembusan nafas saya. Kesuksesan saya sebagai seorang single mom ternyata menjadi sorotan dan inspirasi bagi banyak orang yang mengenal dan mendengar kisah saya saat itu. Terutama bagi orang yang bernasib sama seperti saya, yaitu single parents. Berita dari mulut ke mulut dan akhirnya berujung ke media sosial, hingga diberi istilah oleh media sebagai crazy respect. Klaim tersebut pada awalnya bukan dari saya, Yang Mulia, tetapi memang saya akui bahwa saya bangga saat itu karena hasil kerja keras saya sejak muda mendapat akreditas dan apresiasi dari netizen. Dalam perenungan, ini telah saya sadari, ada ruang kosong dalam diri saya sehingga saat itu saya merasa layak dan pantas mendapatkan apresiasi sebagai seorang single mom. Saya bangga akhirnya perjuangan saya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain
Saya bangga bisa menjadi contoh bahwa seorang wanita single mom dan anak yatim bisa mencukupi keluarga tanpa dukungan suami dan orang tua, mampu bertahan menghidupi anak-anaknya, orang tuanya, bahkan bisa menjadi wanita yang mandiri dan berdaya, tidak hanya di mata keluarga, tetapi juga di mata masyarakat. Ada perasaan bahagia ketika ruang kosong di kehidupan saya diisi oleh pengakuan di masyarakat. Ketika penghargaan tersebut kemudian semakin meluas dan mewujud menjadi popularitas seorang Helena Lim, maka seluruh pengorbanan saya sejak saya remaja menjadi terbayarkan.